Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Susanti Batubara akan melakukan diskusi sesi 10 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Pada sesi ini sudah dimunculkan dua pertanyaan yang akan saya bahas di sini. Pertama, pertanyaannya mengenai sampaikan kesan, kendala, dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Nah, untuk pertanyaan yang ini saya akan memberikan kesannya. Ada beberapa kesan yang sudah saya simpulkan di sini. Di antaranya yang pertama, kesannya pembelajaran kelompok atau kolaborasi dapat meningkatkan pemahaman materi melalui diskusi dan juga merupakan pertukaran ide. Kemudian, kerjasama dalam tim dapat mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, negosiasi, dan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, adanya pembagian tugas memungkinkan penyelesaian pekerjaan yang lebih efisien. Terakhir, kesannya kolaborasi dapat memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif yang mungkin tidak muncul jika dilakukan sendiri. Kemudian mengenai kendala yang dihadapi, yang pertama adanya perbedaan pemahaman dan kemampuan anggota kelompok yang tentu saja menimbulkan ketidakseimbangan dalam kontribusi. Kemudian yang kedua, kendalanya adalah kesulitan dalam koordinasi dan komunikasi. Hal ini dikarenakan berbedanya pembagian tugas dan jadwal. Lalu adanya perbedaan pendapat dan gaya kerja yang tentu saja akan memicu sedikit perbedaan, dan yang ini harus ditata dengan baik. Kemudian kendala yang terakhir adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Jadi menjadi hambatan agar kegiatan kelompok ini berjalan secara efektif. Lalu saran perbaikan yang bisa saya sampaikan yaitu perlu dilakukan kontrak kelompok seperti perjanjian yang memperjelas peran, tanggung jawab, dan target setiap anggota. Lalu fasilitas komunikasi yang efektif. Di zaman sekarang ini kan bisa dilakukan dengan cara online melalui meeting online. Kemudian sesama anggota melakukan pemberian umpan balik yang konstruktif sehingga proses diskusi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan karya yang baik juga. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, lakukan analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antar negara di Indonesia secara umum dan di sekolah saya secara khusus dibandingkan dengan beberapa negara maju pada dua artikel ilmiah yang disajikan di sesi 10. Baiklah, saya sudah membaca artikel yang diberikan pada sesi 10, materi inisiasi sesi 10. Yang pertama, artikelnya dengan judul Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia. Kemudian artikel yang kedua dengan judul Wawasan Pendidikan, Studi Komparatif Sistem Pendidikan di Jepang. Oke. Akan saya bahas di sini, ada perbandingan prinsip dasar pendidikan di berbagai negara. Kalau di Indonesia, prinsip dasar pendidikannya adalah menekankan pada prinsip demokrasi, keadilan, non-diskriminatif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Namun dalam praktiknya, sistem pendidikan di Indonesia diwarnai dengan banyaknya kompetisi dan pemilahan siswa berdasarkan potensi dan kecerdasan. Lalu kita lihat di Finlandia. Di Finlandia, sistem pendidikan Finlandia mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan, kerjasama, kolaborasi, kepercayaan, dan tanggung jawab. Finlandia menolak prinsip kompetisi dan persaingan dalam pendidikan. Lalu untuk Korea Selatan dan Jepang, kedua negara ini memiliki sistem pendidikan yang sangat maju dan berorientasi pada pencapaian akademik, sehingga sistem pendidikan di Korea Selatan menekankan pada pengeluaran publik yang besar untuk pendidikan. Nah, komponen-komponen sistem pendidikan yang didapat di sini ada pada artikel yang membahas tentang pendidikan Jepang. Dilihat
bahwa di situ inputnya adalah harapan masyarakat terhadap pendidikan. Lalu ada proses yang merupakan transformasi sistem, lalu bagaimana outputnya, lulusan, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan, lalu umpan balik dari informasi yang didapat dari output. Kemudian kita bandingkan lagi struktur kurikulum yang ada pada 3 negara tersebut. Kali ini dibandingkan dengan Finlandia. Di Indonesia, fokus pembelajarannya cenderung berfokus pada pembelajaran di dalam kelas dan pemberian tugas yang rutin. Sementara di Finlandia, mengedepankan metode problem solving dan tidak membebani siswa dengan banyak tugas. Untuk evaluasi pembelajaran, di Indonesia memiliki sistem tinggal kelas dan perankingan siswa. Sementara di Finlandia, tidak menerapkan sistem tinggal kelas dan tidak ada perankingan. Untuk jam belajar, di Indonesia beban jam belajar siswa sekitar 40 jam per minggu. Sementara di Finlandia, jam pelajaran sekitar 30 jam per minggu. Kualifikasi guru, Indonesia kualifikasi guru minimal D4 atau S1. Sementara di Finlandia, kualifikasi guru itu minimal S2 atau dalam hal ini disebut sebagai master. Nah, untuk usia masuk pendidikan dasar, di Indonesia minimal 6 tahun. Sementara di Finlandia minimal 7 tahun, melihat kematangan emosional siswa. Dari berbagai hal-hal yang saya sampaikan di atas, jika dikaitkan dengan kondisi lingkungan saya di Tanjung Pinang, maka perlu untuk dipertimbangkan untuk mengadopsi beberapa praktik baik yang sudah dilakukan di negara-negara maju. Hal-hal tersebut diantaranya adalah yang pertama, mengurangi penekanan pada kompetisi dan lebih mengedepankan kerjasama dan kolaborasi. Lalu menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada problem solving dan proyek. Lalu hal yang bisa diadopsi lagi, mengurangi beban tugas siswa dan fokus pada pembelajaran yang mendalam. Lalu meningkatkan profesionalisme guru melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Yang terakhir yang bisa saya dapatkan di sini, mengkaji ulang kebijakan terkait usia masuk sekolah dasar. Nah, kesimpulannya penting untuk diingat bahwa perubahan kurikulum harus disesuaikan dengan konteks nilai-nilai budaya dan kebutuhan masyarakat, dalam halnya kali ini di Tanjung Pinang. Sekian analisis saya mengenai diskusi sesi 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.